Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang pagi hari ini datang dengan penuh ucapan syukur? Boleh angkat tangannya? Yes, kita semua datang dengan penuh ucapan syukur. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita saat ini, saya mau mengajak, mari kita sama-sama membawa korban syukur kita Bapak Ibu sekalian. Kita mau bawa satu persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari kita mau menyanyikan satu pujian. Kami bawa penyembahan kami Tuhan buat Engkau. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukur kami. korban syukurku ini Sebagai satu persembahan kami yang mengalir di hatiku sebagai ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu.
Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama bangkit berdiri. Ku bawa Yes. kepadamu, Kami mau bawa kepada Engkau Tuhan persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ini kami, ini gereja kami Tuhan, GBI Semarang Indah, datang kepada Engkau Tuhan. ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah kami bawa Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh Tuhan, takkan ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus terimalah
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesus, takkan pernah ku bawa. Yesus, Yesus Tuhan, Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. mari Bapak Ibu sekalian, kita mau bawa persembahan kita. Kita mau sembah Dia. Katakan, Tuhan, Engkau baik Tuhan buat kami. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, kami bawa Tuhan. Kami bawa. Oh, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kirama Bapa 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 Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Yes, Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, yes, yes, yes. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau baik Tuhan. Kami mau bawa lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa lebih lagi. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi. Yes, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur Tuhan. Yes, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh,
syukur, yes, syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Ya syukur, katakan syukur, ku berikan syukurku, yes. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik buat kami Tuhan. Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Syukur, syukur kami naikkan buat Engkau Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, yes, yes. Yes, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami, Engkau sangat baik Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan. Saat ini kami mau percaya, kami mau teguhkan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Dan Engkau akan menjadikan hidup kami menjadi lebih baik ke depan. Dan bahkan menjadikan hidup kami lebih dari pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami semua siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan setiap kita yang mau memujikan Tuhan lebih tinggi lagi, kita mau sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Yes. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita mau menari, memuji, meninggikan nama Tuhan kita. Karena kasih-Nya begitu besar buat kita. Kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan kita. Woo. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Semuanya kita mau angkat tangan kita katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita semua mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Yes.
Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya Mari semuanya katakan, yeay, yeay. meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang lebih dahsyat lagi buat Engkau Tuhan. Aku datang untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati. Semuanya katakan segala kemuliaan, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau gerakan badan kita ke kanan dan ke kiri. Mari semuanya menari buat Tuhan kita. Kita mau angkat tangan kita lebih tinggi lagi buat Tuhan. Yes. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Pujian kami yang terbaik buat Kau Tuhan. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang layak ku tinggikan. Kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafas
Yesusku, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, Yes, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya minta kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes, Dia yang layak dipuji, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saya persilahkan jemaat boleh kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami merasakan begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh. Sekali lagi kita mau katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Inilah ungkapan hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Tak terhitung dan tak terbatas kasih-Mu atas hidup kami. Padahal Engkau tahu siapa sesungguhnya kami ya Tuhan. Manusia yang tidak layak untuk menerima kasih-Mu yang begitu luar biasa itu. Tetapi kami sungguh mengucap syukur karena Engkau berkenan untuk mengasihi kami. Menyertai kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh melingkupi hati kami. Kasih-Mu yang sama-sama saat ini ya Tuhan kami mohonkan berkenan untuk menerangi hati pikiran setiap kami ya Tuhan. Ketika kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Kami boleh menerima, menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan terlebih ya Allah Roh Kudus Engkau mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Sehingga Engkau mendapati setiap kami bukan berhenti sebagai pembelajar-pembelajar firman-Mu. Tetapi sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur karena pada pagi hari ini boleh berkesempatan bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini, di keluarga besar Gereja GBI Semarang Indah ya. Terutama pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohan, bersama dengan Bapak Samuel, Bapak Hanse dan juga keluarga besar di GBI Semarang ya. Untung di depan sini ditulis GBI Semarang gitu ya. Kalau enggak saya berpikirnya ini gereja Tritunggal gitu ya. Karena di sini ada, kalau kami sebutnya Mr. Ming gitu ya, ada Mr. Pendi, ada Miss Susan, kami sebutnya Tritunggal semua. Dan saya juga di Tritunggal. Jadi saya perkenalkan nama saya di Tritunggal disebutnya, dipanggilnya dengan sebutan Mr. Agus begitu ya. Bersama dengan keluarga sekarang ini ada istri dan kedua anak saya. Saya sebagai staf kerohanian. Istri juga di staf Tritunggal, fokus untuk stimulasi tumbuh kembang anak, untuk terapis anak-anak berkebutuhan khusus begitu, yang perlu pendampingan. Kalau anak yang pertama yang barep kelas 10 dan yang nomor 2 kelas 8. Demikian perkenalan singkat dari saya sehingga kalau siapa tahu ketemu begitu ya, paling enggak bisa kemudian saling tegur sapa begitu ya. Enggak, sopo ya kita kenal ngerti sopo gitu ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi. Kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya ketika saya kemudian membaca WA dari Ibu Susan begitu. Temanya menarik yaitu dalam 1 bulan ini berbicara mengenai dasar iman yang teguh begitu. Lalu sampailah di penghujung bulan ini nggak nyangka ya, sudah sampai di penghujung bulan ini ya. Rasanya baru tahun baru kemarin dan sebentar lagi Imlekan gitu ya. Dan mempersiapkan Imlek, dasar iman yang teguh. Minggu ini kita merenungkan satu tema yaitu keselamatan. Dikatakan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan, keselamatan dan tindakan iman. Wah. Biasanya kalau dengar-dengar tema ini rasanya ini kok nggak GBI banget oh gitu ya. Keselamatan dan tindakan iman, keselamatan gitu. Kita ngomong soal doktrin, kita ngomong soal keselamatan. Wah ternyata tema ini tuh GBI banget ya. Karena apa? Karena di dalam sikap teologis Gereja Bethel Indonesia, kalau Bapak Ibu sedang jemaat kemudian perhatikan, bab yang pertama itu mengenai keselamatan. Wah. Jadi ini sesuatu yang penting, ini GBI banget. Kalau nggak mengenal keselamatan yang seperti apa sih yang sama-sama kita mau pelajari. Makanya penting pada pagi hari ini kita merenungkan tema ini. Saya mengajak kita memperhatikan 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Efesus pada pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat ke-9. Kali ini saya akan membacanya dari terjemahan LAI yang edisi kedua. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau beli Alkitab yang baru, saya sarankan edisi yang kedua.
untuk melengkapi edisi yang sebelumnya ya. Ada perbedaan sedikit tapi saling melengkapi membuat semakin cetar gitu ya, semakin jelas. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Fokus dari ayat ini adalah karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Bagian yang kedua terambil dari Filipi pada pasal yang ke-12. Sekali lagi saya akan bacakan edisi yang kedua. Dikatakan firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan dalam hati serta yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Ada teka-teki, hitungan 10 detik. Siapa yang bisa menebak bagaimana bisa selamat dari kasus teka-teki ini? Ya, hitungan detik ya. Jadi Bapak Ibu jangan melamun di rumah sudah dikunci belum ya? Kompornya sudah dimatiin belum ya? Enggak, fokus ya, fokus. 10 detik hitungannya ya. Bagaimana caranya bisa selamat? Kamu mendapati dirimu terjebak dalam sebuah puri yang mengerikan. Kamu dengar seseorang mengejarmu dan kamu berlari lebih cepat dan semakin cepat. Tetapi tiba-tiba jalan buntu. Tetapi setelah matamu menyesuaikan diri, kamu lihat ada 3 pintu di dinding. Tetapi di balik masing-masing pintu itu terdapat makhluk-makhluk mengerikan. Pintu yang pertama menyembunyikan zombie. Manusia serigala berada di pintu kedua. Dan kalau kamu buka pintu ketiga, kamu akan berhadapan langsung dengan vampir-vampir yang haus darah. Pintu mana yang harus kamu buka supaya tetap hidup? 1, 2, atau 3. Ini bukan paslon ya, bukan ya. Ini pintu teka-teki ya. 10 detik, 3 detik, 2 detik. Ya, Melarikan habis diri waktunya. lewat pintu kedua. Pada saat Pintu ini kedua, awal ternyata. bulan dan manusia serigala hanya berubah pada saat bulan purnama. Ya, jawabannya yang kedua. Karena awal bulan belum berubah begitu ya. Ini teka-teki yang membuat memang imajinasinya sampai kemana-mana. Tadi ada yang bisa nebak? Wah, dapat hadiah ini Susan. Coba lagi ya, coba lagi. Yang kedua. Kamu diculik dan disekap dalam sebuah rumah batu. Tetapi ada 4 pintu yang dapat kamu lalui untuk melarikan diri. Tetapi di balik pintu pertama, hawanya begitu dingin. Dan kalau kamu memutuskan untuk mengambil jalan itu, kamu akan berubah menjadi sebongkah es dalam hitungan detik. Pintu kedua terbuka menuju tangki air yang penuh dengan hiu-hiu kelaparan. Di balik pintu ketiga, matahari bersinar begitu cerahnya sehingga dapat membakar apapun dalam sekejap. Dan ruangan di balik pintu keempat berisi gas beracun yang tidak memungkinkanmu untuk bernafas. Ya, 1, Adakah cara untuk 2, lolos? 3, atau 4? Kamu punya waktu 10 detik untuk memecahkannya. Wah, 1, 2, 3, 4. Jawab dalam hati, berapa Pak? 2. Wah, luar biasa melawan hiu. Tunggu sampai petang saat matahari sudah tenggelam. Dan larikan diri melalui pintu ketiga. Jawabannya 3 Pak. Sekali lagi ini bukan paslon ya, jangan sensitif ya. Jadi inilah yang bisa kemudian kita renungkan. Ternyata kalau ngomong soal selamat banyak cara ternyata. Dan teka-teki ini kalau kemudian dipikirkan bagaimana caranya selamat lalu dikaitkan dengan keselamatan kekal. Maka kita bisa jatuh dalam konsep yang salah. Buktinya di teka-teki itu banyak jalan kok supaya bisa selamat. Tadi Bapak sampaikan 2, aku mau melawan hiu, bisa aku. Bisa jalan kedua, ternyata jawabannya jalan ketiga. Ada yang udah aku mau 1 aja. Kan jadi es, saya bawa obor terus misalkan begitu. Ada banyak jalan untuk bisa selamat dalam teka-teki ini memang kemudian salah satu jalan yang diberikan kuncinya. Tetapi sekali lagi konsep bagaimana teka-teki ini mencari jalan selamat kalau dikaitkan dengan keselamatan kekal, maka kita bisa jatuh dalam konsep yang salah.
Makanya tak heran pepatah banyak jalan menuju ke Roma itu kemudian dikaitkan dengan jalan keselamatan. Tuh buktinya ada pepatah banyak jalan menuju ke Roma bukan? Makanya banyak jalan menuju ke surga. Ini yang diajarkan oleh paham yang namanya pluralisme. Banyak jalan menuju ke surga. Banyak jalan menuju ke keselamatan itu. Padahal kalau kita perhatikan hanya ada satu jalan menuju ke surga. Tapi bagaimana kemudian kita mensikapi pluralisme ini? Apakah kita kemudian tidak ikut dalam paham pluralisme? Sebagai orang Kristen yang berada di Indonesia, sebagai orang percaya yang berada di negeri Indonesia dalam keberagaman yang luar biasa, maka kita harus, nggak ada pilihan, kita harus juga mengikuti paham pluralisme. Saya tekankan lagi ya, sebagai orang Kristen yang berada di Indonesia, kita harus mengikuti paham pluralisme. Saya melihat wajah-wajah yang mulai protes nih. Wah, sesat ini, salah manggil pembicara ini. Waduh, tenang ya. Yang dimaksudkan kita harus menjadi atau mengikuti paham pluralisme adalah pluralisme dalam konteks sosial. Artinya apa? Kita harus menghargai perbedaan, keyakinan, keberagaman, suku, agama, ras dalam konteks sosial. Saya dan kita semua memiliki panggilan harus mengikuti paham pluralisme dalam pengertian sosial. Tetapi kalau pluralisme dalam pengertian pluralisme agama jelas tidak. Kenapa? Karena jelas hanya ada satu jalan iman Kristen menuju ke surga. Sekali lagi kalau dikaitkan dengan peribahasa pepatah banyak jalan menuju ke Roma dan Roma sama dengan surga, salah. Tetapi kalau Roma itu sama dengan neraka, ya benar banyak jalan menuju ke neraka begitu ya. Anak muda banyak jalan begitu ya, pekerja-pekerja, apapun dah semua unsur itu banyak lah, rasa-rasanya itu banyak jalan menuju ke neraka. Tetapi sekali lagi konsep Kristen kalau ngomongin soal keselamatan yang pertama dan terutama kita sadar bahwa keselamatan satu-satunya hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu dulu fondasinya. Pluralisme tetapi pluralisme sosial. Makanya nanti kalau pas Imlek, bagi yang tidak merayakan Imlek, ya bertoleransi. Ikut seneng, ikut sukacita. Nanti sebentar lagi Lebaran, ya sama-sama ikut kemudian bertoleransi. Merayakan kebahagiaan saudara kita, tetangga kita. Derek bingah begitu ya. Mengucapkan itu enggak salah dalam wujud kita di Indonesia ini sebagai satu kesatuan NKRI Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme sosial itu harus, enggak ada pilihan. Tapi berbicara masalah iman, maka kita mau sama-sama kritisi itu. Dan tidak hanya yang pertama dan terutama bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tetapi yang kemudian kita mau sama-sama renungkan lebih dalam lagi di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan firman Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Kata kuncinya adalah karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Apa sih pengertiannya anugerah itu? Secara sederhana anugerah adalah pemberian Allah atau hadiah Allah. Tetapi kalau kita lihat lagi sebetulnya anugerah itu bukan sekedar pemberian Allah, bukan sekedar hadiah Allah, tetapi kurang komplit-komplitnya adalah itu hadiah cuma-cuma dari Allah yang sejujurnya kita tidak mungkin dapat meraihnya siapapun kita. Mau kita kaya, pinter, tua, muda, ganteng,
secantik apapun dan siapapun kita tidak mungkin dapat meraihnya. Dan yang semestinya kita tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi pengertian anugerah seperti itu. Kita dikasih cuma-cuma. Kalaupun itu saya nggak dikasih, saya mau ambil itu, saya mau dapatkan itu, saya nggak bisa. Tapi kalaupun saya terima, saya nggak layak menerimanya. Itu loh pengertian anugerah. Tadi kalau pujiannya ada kasih anugerah. Saya meresponinya, iya ya, saya itu siapa? Tuhan tahu kok. Di gereja orang bisa lihat saya baik-baik saja, tapi sejatinya di dalam hati saya, ketika tidak ada orang yang tahu, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Tuhan tahu keberadaan saya siapa. Bisa jadi betapa jijiknya Tuhan lihat keberdosaan saya. Seekor unta saja tidak mungkin jatuh dalam lubang yang sama, padahal unta adalah binatang yang DUNGU. Diajari bolak-balik, gak ngerti-ngerti, gak paham-paham. Binatang yang dungu itu saja, ketika kemudian dia jatuh pada lubang yang sama, pada berikutnya dia akan menghindar. Nah kok menungso kebangetan. Jatuh pada lubang yang sama. Bahkan jarak. Sengaja menjatuhkan lagi, mencemplungkan lagi di dosa yang sama. Dosa itu saja. Yang seperti itu Tuhan tetap kasihi loh. Yang seperti itu Tuhan tetap menyatakan kasihnya mau mati buat saya dan kita semuanya. Itu loh anugerah. Anugerah keselamatan kemudian dikatakan lebih lanjut. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama, memahami konsep keselamatan hanya satu-satunya jalan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah itu semata-mata anugerah. Hanya karena anugerah. Bukan karena usahaku, bukan karena pemberian. Bukan karena usahaku, bukan karena hasil pekerjaanku. Semata-mata pemberian Allah. Seorang yang bernama Robert Schuller. Ini tokoh, kalau saya sebutkan bisa sesepuh atau kakek moyangnya GBI, kira-kira begitu ya. Beliau mengatakan demikian. Saya percaya bahwa orang Kristen itu percaya pada sebuah pernyataan iman. Keselamatan itu hanya melalui kasih karunia, melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan melalui perbuatan. Sekali lagi ya, ini sesepuhnya GBI. Tapi di Amerika. Sampai di Indonesia jadi GBI dan beberapa gereja. Meyakini bahwa keselamatan itu melalui kasih karunia anugerah, bukan melalui perbuatan. Dan ketika kemudian kita percaya pada Yesus Kristus itu, maka ya dan amin perkataannya, firmannya bisa diandalkan, bisa dipegang dan kita diselamatkan. Bapak Robert Schuller ini dipakai Tuhan luar biasa dalam buku-bukunya, dalam pelayanannya. Sehingga membukakan sebuah wawasan. Yang bisa jadi aku selamat karena perbuatan baikku. Aku selamat karena amalku. Aku selamat karena hidup salehku. Bukan. Itu pertama kali konsep keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, anugerah itu. Bukan karena pekerjaan. Sebuah penggambaran dalam sebuah film untuk membuat semakin jelas tentang konsep keselamatan ini, kita sama-sama saksikan. Seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Dia jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Seseorang lewat. Orang itu menyuruhnya untuk bermeditasi menenangkan dirinya. Dan suatu waktu ketika dia mencapai nirwana,
maka semua penderitaannya akan hilang. Ia melakukan apa yang disuruh, namun dia tetap berada di dalam lubang. Muncullah seorang yang lain, dan orang itu menjelaskan bahwa lubang itu tidak ada. Itu semua adalah ilusi, dan ia pun tetap terjebak di dalam lubang yang dianggap tidak ada. Pendatang lainnya menghampiri lubang tersebut. Orang tersebut menyuruh dia untuk berbuat baik agar memperoleh karma yang baik. Dan walaupun dia akan meninggal dalam lubang tersebut, ada kemungkinan dia akan mengalami reinkarnasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang pria lain melihat ke dalam lubang itu, dan orang tersebut berseru kepadanya agar berdoa dengan waktu yang teratur. Jika dia rutin melakukan semua itu, suatu hari ada kemungkinan dia akan dibebaskan dari dosa. Dia berusaha berdoa sebaik mungkin, tapi dia kehilangan kekuatannya dan dia tetap berada di dalam lubang. Sebuah penggambaran yang sederhana untuk menyadarkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, digambarkan kita masuk dalam lubang yang gak mungkin kita bisa meraih pintu keluar permukaan itu. Mau apapun kita melakukan apapun, tetap berada dalam lubang itu. Ini yang membuat kita sadar, iya ya selama ini kalau konsepku karena aku amal, karena aku berbuat baik, posisiku sama, tetap di lubang itu. Tidak bisa menyelamatkan. Sekali lagi di video untuk memberikan pemahaman secara iman Kristen ketika manusia jatuh dalam dosa, mana manusia tidak bisa kemudian menyelamatkan dirinya sendiri. Maka hanya karena anugerah Tuhan. Dan divisualkan seperti ini. Seorang lain muncul. Ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Orang ini bertanya kepada manusia di dalam lubang tersebut, apakah kamu ingin diselamatkan? Orang ini turun ke dalam bumi, masuk ke dalam lubang, mengangkat orang tersebut, dan membawanya ke arah cahaya. Dan orang yang pada mulanya tidak dapat mengeluarkan dirinya sendiri dari dalam lubang, kini ia diselamatkan. Jadi itu visualnya pemahaman tentang diselamatkan hanya karena anugerah. Bukan karena usaha manusia. Bukan karena hasil pekerjaan manusia. Dalam ketidakberdayaannya kemudian diangkat dan diselamatkan. Berhenti bersyukur untuk itu dan sudah gitu. Ternyata tidak. Ayat itu kemudian di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Lalu kemudian dilanjutkan kepada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Paulus dengan sangat gamblang ketika memberikan suratnya kepada jemaat di Efesus. Ketika mengatakan bahwa ayat 8-9 bahwa manusia diselamatkan hanya karena anugerah, kasih karunia, by grace itu. Bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena hasil pekerjaan manusia. Lalu ayat 9 dilanjutkan di ayat 10. Kalau kamu sudah diselamatkan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Paulus konsisten dalam hal ini. Ketika memberikan suratnya, pengajarannya kepada jemaat di Filipi, Paulus juga senada mengatakan dan menjelaskan kepada jemaat di Filipi yang sama. Dikatakan demikian Filipi 2 ayat 12. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku, Paulus, masih ada bersama-sama dengan kamu. Tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir bersama dengan kamu di tengah-tengah jemaat, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Fokus ayat ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu.
Dua kata saja yang sama-sama kita lebih dalam lagi. Kata tetaplah. Ada akhiran lah, itu ada sebuah perintah. Artinya kenapa ketika aku diselamatkan lalu aku harus mengerjakan keselamatan. Ini perintah dari Allah. Apa perintahnya? Kerjakan. Dari bahasa aslinya, kata kerjakan itu punya pengertian menuntaskan. Bahasa aslinya apa Pak? Sudah gak usah dipikir, pusing malahan ya. Yang penting maknanya aja ya. Kerjakan itu punya pengertian menuntaskan. Tapi juga kata kerjakan itu juga punya pengertian menyelesaikan. Maksudnya apa yang sudah dimulai lalu kemudian diselesaikan. Itu kerjakan. Pengertian dari bahasa Yunani yang dipakai oleh Paulus dari kata kerjakan. Dan ini sangat nyambung ketika Paulus memberikan suratnya sampai di pasal yang kedua ini untuk menyelesaikan, menuntaskan. Di pasal yang pertama Paulus sudah kasih tahu. Saya akan bacakan di ayat yang pasal yang pertama ayat yang ke-6. Yaitu Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Perhatikan sistematisnya Paulus, keren gitu ya. Ketika nulis suratnya di pasal pertama dia mengatakan Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya. Lalu sampai di pasal kedua, sekarang kamu teruskan, kamu tuntaskan, kamu selesaikan. Itu sederhananya memahami surat Rasul Paulus ini. Dan sekali lagi pada ayat yang ke-12 ini dikatakan tetap kerjakan keselamatanmu itu kemudian ditutup di ayat yang ke-13. Menarik. Sebab Allah lah yang mengerjakan. Dan ketika saya coba gali kata mengerjakan, sekali lagi gak usah pikirin bahasa aslinya, istilahnya. Tapi makna di kata kerja mengerjakan itu terkandung maksud bekerja dengan penuh kekuatan, powerful. Jadi ketika Allah membantu mengerjakan, lalu ketika Allah yang mengerjakan itu dengan powerfulnya, dengan kuasanya di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi tahapannya punya iman, anugerah iman bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga, keselamatan itu. Tapi kemudian dipahami itu semua karena anugerah. Bukan karena gagah kuat saya. Saya itu siapa kok Tuhan mau mati buat saya, mau menyelamatkan saya. Tidak ada hasil usaha saya, tidak ada hasil pekerjaan saya, tidak ada. Semua hanya karena anugerah. Tetapi kemudian tahapan berikutnya adalah ada panggilan setiap orang percaya untuk mengerjakan, menuntaskan, menyelesaikannya itu. Dan kabar baiknya ketika Allah menyuruh, memerintahkan. Bukan, aku penjelak. Coba. Isora. Bukan, ra iso toh. Roti ora tak selamat ke. Enggak. Tuhan bukan menjadi polisi, Tuhan bukan menjadi satpam atau kemudian yang ngawasi, intel begitu, ngamat-ngamati, memata-matai, begitu jatuh tuh kan jatuh. Tuh kan enggak bisa. Enggak. Tapi ketika Tuhan memerintahkan, selesaikan, powernya, kuasanya menyertai kita. Ya kurang apanya coba? Sudah sedemikian kayak gitunya loh. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu menyatu dan kemudian menyertai saya dan kita semuanya. Sehingga pemahaman tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu itu semata-mata hanya dengan pertolongan Allah. Wah, aku bisa nih mengerjakan keselamatanku. Dengan kesombongan kita, enggak, kita tuh manusia siapa sih? Sangat rentan. Butuh pertolongan Tuhan. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu itu bukan supaya mendapatkan keselamatan. Sekali lagi tadi frasenya, sistematikanya adalah Paulus katakan manusia diselamatkan. Setelah diselamatkan
untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi melakukan pekerjaan baik bukan supaya mendapatkan keselamatan, bukan. Bukan supaya mendapatkan keselamatan, tetapi kerjakan keselamatanmu itu adalah ekspresi atau tindakan iman karena sudah diselamatkan. Atau buah dari keselamatan. Ini yang harus sama-sama kita pahami di titik ini. Tahapan-tahapannya. Saya nggak berhenti mengucap syukur Tuhan dah menyelamatkan saya. Ada panggilan di ayat selanjutnya untuk melakukan pekerjaan baik. Aku ada tindakan, aku udah beriman, dikasih anugerah iman sama Tuhan. Tapi kemudian nggak ada tindakan apa-apa. Yakobus bilang nggak bisa. Pada hakikatnya mati kalau iman tidak disertai dengan perbuatan. Lalu perbuatannya bukan karena untuk mendapatkan keselamatan. Bukan karena aku sudah mendapatkan keselamatan. Maka aku harus, ini perintah, tidak ada pilihan. Bukan aku sebaiknya punya tindakan iman, bukan. Tapi aku harus melakukannya. Karena ini sebuah perintah. Betapa ironis dan tragisnya. Seorang yang sudah ditolong sedemikian rupanya. Tapi orang itu kemudian tidak mau mentaati. Tidak mau kemudian menyenangkan orang yang kemudian menolongnya. Lalu pertanyaannya, mengerjakan pas kapan? Sebelum kata frase kerjakan keselamatanmu itu, Paulus katakan dalam waktu aku hadir, terlebih waktu aku tidak hadir. Apa maksudnya? Kerjakan keselamatanmu itu senantiasa taat dalam pelbagai kondisi. Kalau pas moodnya baik, wah tenanan mengerjakan keselamatannya. Taatnya luar biasa, tapi begitu moodnya nggak baik, nggak taat. Sekali lagi kerangka berpikirnya adalah kita sudah diselamatkan loh. Kita nggak layak diselamatkan dan kita tidak mampu menyelamatkan sendiri. Kalau Tuhan sudah sebegitunya, lalu kita mau menyenangkan Tuhan tergantung mood kita. Betapa sedihnya hati Tuhan, bukan? Ini karena mau mendekati Imlek, saya kasih foto ini. Ada yang kenal? Ada yang tahu siapakah dia? Paslon nomor 4, bukan ya. Yang tahu tak kasih hadiah, nanti hadiahnya dikirim pas waktu Imlek. Ini adalah salah satu kaisar terkenal di negeri Tiongkok. Namanya Kaisar Tang Taizong. Atau nama lahirnya adalah Li Ximin. Kalau saya Tan Simon, marga saya Tan, Chen gitu ya. Ini Li Ximin lalu kemudian dalam sebuah peristiwa kemudian papahnya menjadi kaisar pertama, dia generasi yang kedua. Tapi Kaisar Tang Taizong ini begitu terkenal luar biasa. Taizong menjadi kaisar panutan di Tiongkok yang menjadi standar bagi setiap penguasa selanjutnya. Namanya selalu dipuji karena kebijakannya dan dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Tiongkok. Kaisar-kaisar lain dari dinasti Tang yang diukur dari seberapa dekat mereka memenuhi standar Taizong sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada yang mampu melampauinya. Hampir semua penguasa Tang lainnya, termasuk Wu Zetian dan Xuanzong yang tidak kalah populernya dengan Taizong, merupakan tanggung jawab mereka terhadap rakyat dan negara. Taizong tetap setia pada tanggung jawabnya sejak dia mengambil alih kendali pemerintahan sampai kematiannya. Orang Cina menganggap Taizong merupakan pemimpin terhormat sebagai contoh seorang kaisar yang agung. Sebagai contoh kaisar yang agung. Saya ketika mencermati cuplikan video ini, saya tergelitik seberapa agungnyakah kaisar ini. Ini salah satu kaisar yang dekat dengan rakyat. Bahkan ada satu kisah, rakyat itu kelaparan. Lalu kemudian rakyat menjual anaknya. Saking kelaparan menderitanya untuk membeli barang, untuk membeli makanan. Betul-betul dalam kondisi yang gak ada uang. Dijual itu anaknya. Ketika kaisar tahu,
Kaisar beli lagi anaknya dan dikembalikan ke orang tuanya. Peristiwa yang kedua adalah ketika panglima perangnya kena panah. Dan itu panah yang mematikan, beracun pada waktu itu memang disertai dengan racun. Sang kaisar langsung kemudian menghisap supaya terselamatkan tuh panglima perangnya. Banyak kisah yang kemudian dilakukan kaisar ini sehingga membuat rakyat dan panglima serta prajuritnya, tentara perangnya itu nurut apa kata kaisar. Karena kaisar sudah melampaui yang sebelum-sebelumnya. Bahkan dicatat tidak ada yang melampaui apa yang pernah dikatakan kaisar. Rakyat, siapapun dia, panglima, tentara, mengabdikan dirinya untuk sang kaisar ini. Bukankah Yesus jauh melebihi dari sang kaisar ini, bukan? Dia memberikan nyawanya. Dia membayar lunas kita. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darahnya yang mahal. Tapi permisi tanya. Seberapa kita sungguh-sungguh taat kepada Yesus, kaisar di atas segala kaisar. Presiden di atas segala presiden. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Presiden di dunia, presiden di Indonesia bisa jadi mengecewakan kita. Tapi kita punya presiden di atas presiden, kaisar di atas kaisar. Pemimpin di atas pemimpin, Tuhan dari segala Tuhan yang ada. Tuhan yang benar itu tidak pernah sedetik pun mengecewakan kita. Bahkan ketika dia berfirman, aku mengasihi engkau ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3. Di titik itu juga Tuhan katakan percikan keselamatan diberikan. Bahwa manusia akan diselamatkan di situ. Tidak sekedar berfirman dan ngomong tok. Tapi diwujudkan. Melalui Yesus Kristus. Kurang cukupkah semuanya itu untuk kita menjalani hidup penuh dengan ketaatan kepada Tuhan? Jadi kerjakan keselamatan itu sederhana. Berpikirnya itu enteng. Apapun yang kita lakukan, taat aja. Jadi kerjakan keselamatan bukan sekedar di altar ini ketika pelayanan. Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari kita termasuk hari ini. Apakah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Itu dalam bentuk ketaatan kita kepada sang junjungan kita yang tertinggi yaitu Yesus Kristus. Atau ketaatan sama diri sendiri memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Perikop kita pada hari ini itu dirangkum sudahan. Dalam sebuah pernyataan sikap teologis GBI mengenai keselamatan. Jadi inti sikap GBI tentang keselamatan yang pertama adalah GBI percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman. Dan yang kedua adalah GBI menolak bahwa keselamatan itu merupakan hasil pekerjaan baik atau amal yang dilakukan manusia. Sekali lagi perancang-perancang, perumus-perumus sikap teologis ini tidak main-main. Dasar firman Tuhannya kuat seperti yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sehingga merumuskan dua ini. Ada banyak rumusan mengenai keselamatan tapi saya kutip hanya 3. Yang ketiga adalah GBI percaya bahwa setelah diselamatkan orang percaya, saya suka kalimatnya, harus bukan sebaiknya. Harus mengerjakan keselamatan itu hingga mencapai keserupaan dengan Kristus. Ini bukan pilihan.
Satu paket kalau kita, saya dan saudara menerima anugerah keselamatan, maka satu paket dengan itu saya juga harus hidup taat untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau rakyat dan panglima perang dari Kaisar Tang tadi itu begitu memberikan all out hidup mereka, mengabdi kepada sang kaisar yang telah menyelamatkan hidupnya, yang telah membeli kembali anak-anaknya, yang telah menghisap itu racun dari panah sang panglima. Kita lebih dari itu. Tuhan mau mati buat kita, membayar lunas hidup kita. Bahkan kita nggak layak mendapatkan semuanya itu, tapi Tuhan mau membuktikan. Bahkan ketika Tuhan buktikan kasih-Nya, Roma katakan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjengkelkan hati Tuhan, berseteru dengan Tuhan, Tuhan justru menyatakan, membuktikan kasih-Nya. Mana ada kayak gitu? Berapa banyak suami istri mau membuktikan kasihnya kepada pasangannya ketika pasangannya baik-baik saja, bukan? Ketika pasangannya menjengkelkan, jangan harap yang istri biasanya meladeni, memberikan minum, besoknya nggak bakal diberikan minum karena menjengkel sama suaminya. Begitu juga sebaliknya, bukan? Ketika orang tua jengkel kepada anaknya, apakah kasih yang sama kita berikan? Susah sebagai manusia, tapi Allah memberikan teladan luar biasa. Ketika manusia masih berdosa, Tuhan membuktikan kasih-Nya, mau mati di atas kayu salib. Itu loh respon dari sebuah karya keselamatan. Dan itu seumur hidup dan setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Maka sepulang dari ibadah ini, kita membawa 4 hal. Yang pertama, keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, hanya karena anugerah kita diselamatkan oleh iman. Dengan pengertian anugerah tadi, kita nggak layak menerimanya, kita nggak bisa meraihnya. Dan yang ketiga, tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam pelbagai kondisi. Dan yang keempat adalah, itu semua kalau kita lakukan semata-mata hanya dengan pertolongan Tuhan. Sehingga membawa kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya firman-Nya memberkati jemaat dan kita semuanya untuk bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara jelas kepada setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami mengabaikan tentang hal ini. Karena kami disibukkan dengan pelayanan, disibukkan dengan pekerjaan. Atau bahkan ini hal yang rasanya jarang untuk kami dengarkan. Sudah sepantasnya kami menerima keselamatan yang daripada Engkau. Sudah seharusnya kami mendapatkan surga itu. Kami sadar ya Tuhan, sejatinya kami tidak layak. Kayak manusia yang berdosa. Yang mestinya mendapatkan hukuman kekal. Tetapi kasih-Mu, anugerah-Mu melingkupi kami. Dan kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk melakukan dalam proses pengudusan hidup kami. Melakukan segala pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Dengan pertolongan-Mu, ya Allah, Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu di dalam melakukan, mengaplikasikan, menerapkan firman-Mu ini. Tolong setiap kami ya Tuhan. Karena kami sejatinya manusia yang lemah dan terbatas. Kami tidak mungkin sanggup melakukan apa yang berkenan di hati-Mu. Kalau bukan Engkau yang menolong kami. Kalau bukan Engkau yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon waktunya sebentar karena ada beberapa informasi dari Gereja GBI Semarang Indah yang akan kami sampaikan. Yang pertama-tama, kami atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Simon Petrus Agus Wahyudi yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Doa kami kiranya Tuhan Yesus yang terus memakai dengan secara luar biasa Bapak Pendeta Agus Wahyudi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk ibadah raya onsite kita pada minggu depan tanggal 4 Februari 2024
akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan Hadi Praitno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah raya onsite, Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan tayangan ibadah Gereja GBI Semarang Indah di channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja ini, amplop dapat dimasukkan di kotak yang ada di belakang di pintu keluar nanti saat Bapak Ibu sekalian akan pulang. Dan sebelum kita pulang, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan sebagai satu anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dipilih menjadi orang-orang yang boleh menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak binasa di dalam neraka bersama dengan dosa-dosa kami. Tetapi kami boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirati engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.